Halo semuanya, perkenalkan kami tim Endgame, mahasiswa dan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Manajemen FPM yang beranggotakan saya Ilham, Farah, dan Lydia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait dengan kasus pengadaan barang di Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Kami akan membahas terkait dengan beberapa pokok pembahasan, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Sebagai pendahuluan, keadaan pandemi COVID-19 menuntut pemerintah untuk dapat segera melakukan mitigasi agar dampak yang dirasakan akibat COVID-19 tidak terlalu besar. Salah satu langkahnya itu pemerintah bertanggung jawab atas kelengkapan fasilitas kesehatan yang cukup dengan melakukan pengadaan barang dan jasa. Namun, hal tersebut malah menjadikan ruang untuk melakukan praktek penyimpangan atas dana tersebut dikarenakan belum adanya mekanisme pengawasan pasti agar penggunaan dana ini sesuai untuk peruntukannya sehingga membuat anggaran tersebut sangat rentan dicurangi. Selanjutnya adalah ringkasan kasus. Pada kasus yang diberikan, tim penulis membuat poin-poin untuk ditindaklanjuti, yaitu Menteri Keuangan menunjuk Dinas Kesehatan untuk segera melakukan penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kota Sejahtera dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga tahun 2020. Penanganan dilakukan dengan melaksanakan pengadaan berupa BMHP Test Kit 1 dan BMHP Test Kit 2 dari Medica Co Ltd yang berkedudukan di Korea senilai 16.286.560.600. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, Dinas Kesehatan selaku importir tidak melengkapi dokumen rice handling dan tidak menyelenggarakan pembukuan terkait bidang kepabean. Selain itu, dokumen barang impor berupa SPIB dan SPPB juga tidak terdaftar di kantor wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera maupun kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean. Terakhir, penerimaan atas barang impor juga tidak dilengkapi dengan berita acara penerimaan fisik barang. Skema kecurangan dimulai dari awal pembentukan dan pembayaran kontrak pengadaan barang, kemudian lolosnya ketidaklengkapan dokumen dan pencatatan dari Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, hingga ditemukannya penerimaan barang yang kurang dari jumlah yang semestinya. Jika kekurangan barang tersebut dinominalkan dalam rupiah, maka terhitung sebesar Rp12.188.736. Hal yang janggal lagi dikarenakan kekurangan barang ini berasal dari Medica Co Ltd. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera justru melakukan perjanjian kembali dengan Medica Co Ltd tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang program audit investigatif untuk menyelidiki indikasi-indikasi kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan barang untuk alat kesehatan COVID-19. Di antaranya, kami melakukan review analitik dengan menggunakan 5W+2H. Kami juga melakukan konfirmasi dan mengumpulkan informasi terkait dugaan indikasi pelaku dengan melakukan wawancara dengan responden. Yang berikutnya, kami melakukan penelusuran dokumen, serta melakukan perhitungan kembali atas nominal perjanjian yang sudah disetujui. Untuk 5W2H, yang pertama adalah what. Kami akan menjelaskan apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Yang pertama, tidak melengkapi dokumen rice handling dan tidak menyelenggarakan pembukuan terkait bidang kepabean. Yang kedua, dokumen SPIB dan SPPB-nya tidak terdaftar. Yang ketiga, penerimaan barang impor tidak dilengkapi dengan berita acara penerimaan fisik barang. Yang keempat, terdapat bonus yang tidak dicatat. Dan terakhir, yang kelima, pihak Labkesda menyatakan hanya menerima sebanyak 480 tes bonus dari total 46.080 tes. Yang kedua adalah WHO. Siapa pihak-pihak yang terlibat? Yang pertama adalah Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, yang kedua adalah Medica Co Ltd selaku penyedia barang impor, yang ketiga adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Sejahtera, dan yang keempat adalah pelaku pengadaan barang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Selanjutnya adalah why. Kenapa pelanggaran ini bisa terjadi? Karena Dinas Kesehatan Kota Sejahtera tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya dengan melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 PMK 4 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Next, where. Kasus ini terjadi di Kota Sejahtera, tepatnya pada kantor Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan kantor Bea Cukai. Untuk when, kasus ini terjadi pada tahun 2020 saat melaksanakan pengadaan barang untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kota Sejahtera. Selanjutnya untuk how, yaitu bagaimana kasus ini bisa terjadi. Kami memperkirakan adanya kemungkinan bahwa pejabat pada Dinas Kesehatan dan kantor Bea Cukai melakukan kerjasama, mengingat bagaimana kurangnya dokumen yang perlu dilengkapi tetapi tidak ada tindakan langsung dari kantor Bea Cukai. Maka dapat diasumsikan kegiatan ini dilakukan untuk menutupi sesuatu. Selain itu juga terdapat kejanggalan, yaitu pengadaan kontrak 2 pada 14 April 2020 yang dilakukan dengan tujuan untuk menutupi kekurangan Labkesda dan mengganti bonus yang hilang sebanyak 45.600. Padahal penerimaan bonus yang tidak sesuai baru dinyatakan pada 10 September 2020 oleh pihak Labkesda Kota Sejahtera.
Yang terakhir adalah how much. Nilai impor pada kontrak 1 dan 2 adalah senilai 16.286.560.600 yang terdiri dari pengadaan BMHP Test Kit 1 dan pengadaan BMHP Test Kit 2. Selanjutnya adalah estimasi kerugian Kota Sejahtera. Yang pertama adalah 5.789.649.600 yang dihitung dari 45.600 tes yang hilang. Lalu yang kedua adalah 12.188.736 yang dihitung dari 96 tes selisih antara pergantian sebesar 45.504 tes dari 45.600 tes yang hilang. Dugaan indikasi pelaku pada proses pengadaan barang ini diantaranya berasal dari Dinas Kesehatan Kota Sejahtera yang dibagi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 8. Kemudian terdapat pelaku yang berasal dari Medika Co Ltd, Labkesda, dan Kantor Wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera. Beberapa kejanggalan juga terjadi di antara para pelaku, yaitu 1. Penunjukan langsung Medika Co Ltd sebagai vendor pengadaan barang, 2. Kantor Wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera yang meloloskan penerimaan barang, 3. Pihak Labkesda yang dicurigai menggelapkan hasil penerimaan barang. Berdasarkan dugaan indikasi pelaku, kami merancang beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke beberapa responden. Di antaranya yang pertama adalah untuk PA atau KPA. Yang pertama adalah apa alasan Anda menunjuk Dinas Kesehatan sebagai pelaksana, mengapa Anda menyetujui dokumen perencanaan pengadaan yang telah dibuat, dan bagaimana proses pengawasan yang telah Anda lakukan. Dilihat masih adanya beberapa dokumen yang tidak lengkap, tetapi proses pengadaan tetap dapat berjalan padahal seharusnya tidak bisa diteruskan karena adanya ketidaklengkapan dokumen. Yang berikutnya adalah untuk kelompok kerja atau pokja pemilihan. Yang pertama adalah mengapa Pokja memilih dan mengusulkan Medika Co Ltd sebagai vendor penyedia tes kit 1 dan 2, bagaimana proses penyeleksian vendor untuk tes kit 1 dan 2, dan apakah Co Ltd pernah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Sejahtera sebelumnya, dan yang terakhir adalah bagaimana proses penganggaran untuk pengadaan tes kit 1 dan 2. Dan yang berikutnya adalah untuk PJPHP atau PPHP atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau pejabat penerima hasil pekerjaan. Yang pertama adalah mengapa Anda bisa meloloskan bahwa adanya ketidaklengkapan dokumen atas pengadaan alat kesehatan ini, termasuk pembukuan yang dilakukan. Apakah Anda berhubungan baik dengan pihak bea dan cukai? Yang berikutnya adalah apakah Anda mendapatkan tekanan atau ancaman untuk meloloskan ketidaklengkapan dokumen dan pembukuan untuk melindungi segelintir pihak? Yang berikutnya adalah mengapa terdapat NX48 viral nakit yang seharusnya diterima oleh Labkesda sebanyak 46.080 tes, namun hanya diterima sebanyak 480 tes. Apakah tidak dilakukan pengecekan kepada penyedia ketika barang datang? Dan yang terakhir adalah apakah Anda memberikan sanksi kepada penyedia? Dan berikutnya adalah untuk penyedia. Yang pertama adalah bagaimana kontrak atas NX48 viral nakit yang seharusnya diterima oleh Labkesda sebanyak 46.080 tes, namun hanya diterima sebanyak 480 tes, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup besar. Yang berikutnya adalah bagaimana Anda bertanggung jawab atas penerimaan NX48 viral nakit yang tidak sesuai, dan yang berikutnya adalah mengapa membuat kontrak kembali dengan Medika Co Ltd yang berkaitan dengan NX48 viral nakit, dan yang terakhir adalah apakah sebenarnya vendor sengaja mengirimkan jumlah barang yang tidak sesuai sehingga Labkesda menerima jumlah NX48 viral nakit tidak sesuai? Apa yang Anda ketahui? Rekomendasi yang dapat kami berikan untuk kasus ini diantaranya 1. Pemerintah perlu melakukan audit atas pengadaan barang ini. 2. Perlu dilakukannya pemeriksaan atas profil dan riwayat vendor. 3. Mengumpulkan bukti dan dokumen yang memadai sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan dan pembuktian. 4. Membuat sistem anti-fraud yang mencakup pencegahan, pendeteksian, investigasi, dan pemantauan. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Dari sini kita tahu bahwa Menteri Keuangan Kota Sejahtera sudah menunjuk Dinas Kesehatan untuk melakukan penanganan dan pencegahan COVID-19. Maka dilaksanakanlah pengadaan alat material kesehatan dari Medika Co Ltd. Akan tetapi pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi, yaitu Dinas Kesehatan tidak melengkapi dokumen-dokumen yang seharusnya dan melanggar beberapa peraturan pemerintah. Maka dari itu diperlukanlah audit investigatif berupa konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait dan inspeksi terhadap dokumen-dokumen pendukung. Nah, ada beberapa solusi yang dapat kami rekomendasikan, yaitu melakukan audit atas SPK pengadaan barang, melakukan screening atas penyedia pengadaan, dan mengumpulkan serta melakukan vouching dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk validasi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.